Lembaga negara di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 seperti Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Kemudian, lembaga negara di Indonesia yang dibentuk berdasarkan pada undang-undang antara lain Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, KPI, PPATK, Ombudsman, dan lain sebagainya. Lembaga negara di Indonesia yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Lembaga negara di Indonesia yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Amelia Irna Maulidiar. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Kelembagaan Negara, saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya mengenai lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut penjelasan dari saya. Lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 10 lembaga, yaitu 1. KPU, 2. BPK, 3. Bank Sentral, 4. Presiden, 5. DPR, 6. MPR, 7. DPD, 8. MA, 9. MK, dan yang terakhir adalah KY. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Tugas dan wewenang KPU yang pertama, merencanakan dan mempersiapkan pemilu. Yang kedua, menerima, meneliti, dan menetapkan partai politik yang berhak sebagai peserta pemilu. Yang ketiga, membentuk PPI dan mengkoordinasikan kegiatan pemilu mulai dari tingkat pusat sampai di TPS. Yang keempat, menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD 1 dan 2 untuk setiap pemilihan daerah. Yang kelima, menetapkan keseluruhan hasil pemilu. Yang keenam, mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil pemilu. Yang terakhir, memimpin tahapan kegiatan pemilu. Jadi, KPU adalah lembaga yang memimpin dan menetapkan setiap peraturan yang ada pada kegiatan pemilu. Yang kedua adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Anggota BPK ini dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD dan kemudian diresmikan oleh Presiden. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK ini akan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK bersifat bebas dan mandiri. Yang ketiga adalah Bank Sentral. Bank Sentral merupakan kekuasaan moneter yang bertugas mencetak uang dan menarik uang dari peredaran. Bank sentral di suatu negara berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Yang keempat adalah Presiden. Presiden bertugas untuk membuat undang-undang bersama dengan DPR, menetapkan peraturan pemerintah, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas pertimbangan DPR, mengangkat dan menerima duta konsul, memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, mengangkat dan memberhentikan menteri, mengajukan RUU APBN. Yang kelima adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
DPR terdiri dari 550 orang anggota. Fungsi DPR sebagai legislasi. Legislasi yaitu membuat undang-undang. Yang kedua, fungsi DPR sebagai anggaran. Anggaran yaitu membahas dan menyetujui atau tidak RUU APBN. Yang ketiga, fungsi DPR sebagai pengawasan, yaitu mengawasi undang-undang yang telah ditetapkan. Hak DPR yaitu interpelasi. Interpelasi yaitu hak untuk meminta keterangan kepada Presiden mengenai kebijakan pemerintah. Yang kedua, hak angket. Hak angket yaitu melakukan penyidikan terhadap pelaksanaan undang-undang. Yang ketiga, hak menyatakan pendapat. Hak anggota DPR yaitu hak imunitas. Hak imunitas yaitu kekebalan hukum serta mengusulkan RUU. Yang keenam adalah MPR. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR sebanyak 550 orang dan anggota DPD 4 kali jumlah provinsi. Jadi provinsi di Indonesia ada 34 dikali 4. Tugas MPR yaitu melantik dan memberhentikan presiden serta wakil presiden, mengubah dan menetapkan Undang-Undang 1945. Selanjutnya yang ketujuh adalah DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakan anggota MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Anggota DPD berdomisili daerah pemilihannya selama bersidang bertempat di ibu kota negara. DPD berhak mengajukan RUU berkaitan dengan otonomi daerah dan berkaitan dengan daerah. Yang kedelapan adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping MK. Jadi, yang memegang kekuasaan kehakiman adalah MA dan MK. Mahkamah Agung membawahi pengadilan umum, militer, agama, dan tata usaha negara. Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi atau tingkat akhir. Menguji perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kesembilan adalah Mahkamah Konstitusi atau MK. MK terdiri dari 9 anggota kehakiman, yaitu 3 oleh MA, 3 oleh DPR, dan 3 oleh Presiden. Kewenangan MK yaitu mengadili di tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara. Jadi, jika ada lembaga negara yang saling bersengketa tentang kewenangannya, maka yang memutuskan hal tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan hasil pemilu, memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan penganggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, yang terakhir adalah Komisi Yudisial atau KY. KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Jadi, yang mengangkat Hakim Agung itu adalah Komisi Yudisial. Kemudian, menjaga dan menegakkan kehormatan. Jadi, yang mengangkat dan mengawasi Hakim Agung adalah Komisi Yudisial. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pemahaman saya tentang lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para penonton, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan untuk dapat dikoreksi kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.